Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Segala urusan kita dipermudah, kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Dan kita ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan selalu diberikan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nasab-nasab yang mirip dengan Bang Alawi, yang memiliki popularitas yang tinggi atau kemasyhuran yang tinggi. Namun ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, nasab mereka tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang mereka klaim sejak awal, yaitu pertama Bang Alawi, yang kedua nasab yang diklaim oleh Daulah Fatimiyah yang merupakan salah satu kerajaan monarki yang berdiri setelah Daulah Abbasiyah runtuh, yaitu penganut Syiah. Ini juga mengklaim bahwa dirinya sambung kepada Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun juga mardud atau tertolak. Dan yang terbaru yang belum pernah dibahas yaitu nasab At-Tabariyah. Nasab At-Tabariyah ini juga merupakan salah satu nasab yang terkenal, yang populer di zamannya. Namun pada akhirnya juga tumbang karena awalnya mereka tidak dikenal, kemudian di abad-abad tertentu mereka memunculkan diri dan mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dicek kebenarannya, ternyata mereka bukan bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Tabariyah ini mirip dengan Bang Alawi dari sisi pola atau ciri nasabnya, yaitu di abad pertama itu nggak ada, sampai sekitar 4-5 abad baru kemudian muncul dan disambungkan atau dicangkokkan kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, popularitas atau kemasyhuran, yaitu banyak dikenal di mana-mana, ternyata bukan jaminan sesuatu tersebut adalah asli. Begitu juga dengan nasab yang masyhur seperti Bang Alawi, yang mungkin selama ini kita menganggap asli, bahwa mereka itu bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena penulis nasab Bang Alawi, yakni Habib Ali Sakron, berhasil mencangkok nasab Bang Alawi yang disambungkan kepada Ahmad bin Isa terlihat sempurna. Hingga berabad-abad tidak ada yang curiga terhadap keberadaan nasab Bang Alawi. Dan setelah dilakukan penelitian oleh beberapa pihak, oleh para ilmuwan muda, ternyata hasilnya justru sebaliknya. Nasab Bang Alawi sama sekali bukan bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi didukung oleh hasil tes DNA yang hasilnya melenceng, yaitu kebanyakan mereka berhaplogrup G. Artinya mereka adalah keturunan Yahudi pendatang atau Yahudi imigran, bukan Yahudi yang saat ini menduduki Israel, namun mereka lebih condong ke Eropa dan Asia Tengah. Nah, ternyata selain Bang Alawi, ada sekelompok keluarga yang menyambungkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sebenarnya tertolak. Artinya memang tidak patut atau tidak layak jika mereka disambungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama, pendiri Daulah Fatimiyah. Di saat Daulah Abbasiyah mulai kritis, mulai melemah dalam berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi, dan didukung oleh sektor-sektor yang lain, termasuk kekuatan politik juga melemah, maka dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pendiri dinasti atau Daulah Fatimiyah. Nah, kemudian yang kedua ada nasab yang sangat populer dan setelah diteliti ternyata palsu, yaitu nasab At-Tabariyah.
Pertama, kita akan membahas garis keturunan dari dinasti Fatimiyah yang berfaham Syiah. Kita berfokus pada khalifah pertama bagi Daulah Fatimiyah ini, yaitu Abu Muhammad Abdullah yang memiliki gelar Ubaidullah dan Al-Mahdi, yang artinya yaitu pemimpin yang dijanjikan. Akhirnya, dengan dua gelar itu, yaitu Ubaidullah dan Al-Mahdi, sejarawan mengenal khalifah pertama ini dengan sebutan Ubaidullah Al-Mahdi, artinya digabung. Pertama gelarnya Ubaidullah, yang kedua Al-Mahdi, namun akhir zaman para ilmuwan dan sejarawan menyebutnya yaitu dengan gabungan Ubaidullah Al-Mahdi, yaitu dengan menggabungkan dua gelar tersebut. Nah, Ubaidullah Al-Mahdi menyandarkan kekuasaannya melalui klaim sebagai ahli waris yang sah dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diketahui bahwa asal-usul mereka ini hingga saat ini juga masih majhul atau tidak diketahui dari mana mereka berasal, kemudian nenek moyang mereka itu siapa. Tapi faktanya Ubaidullah Al-Mahdi ini mengklaim bahwa dirinya adalah pewaris yang sah dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tapi jalur nasab mulai Fatimah ke bawah hingga Ubaidullah Al-Mahdi itu sampai hari ini juga tidak jelas. Sehingga banyak ilmuwan, khususnya dari kalangan Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidak sepakat bahwa Ubaidullah Al-Mahdi adalah bagian dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, ini yang pertama, yaitu nasab Daulah Fatimiyah, khususnya yang diklaim oleh khalifah pertama, yaitu Ubaidullah Al-Mahdi. Faktanya mereka bukan bagian dari dzurriyyah Rasul. Akan tetapi pada saat itu mereka terkenal bagian dari cicit buyut Fatimah Az-Zahra. Nah, sekarang yang kedua, kita membahas nasab At-Tabariyah. Nasab ini sempat masyhur seperti Ba'alawi sekarang ini, khususnya di abad ke-14. Dan waktu itu, derajat istifadhah atau populer, yaitu dikenal oleh masyarakat luas, sepertinya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan saat itu, bagian dari ulama Makkah, seperti Qadhi Ja'far Bani Maki, berani memastikan bahwa nasab At-Tabari adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah diteliti, kemasyhuran itu ternyata tidak menjamin ketersambungan nasab mereka kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kitab-kitab tua, dijelaskan bahwa kaum Tabariyin baru mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-9. Sedangkan pada abad ke-5, 6, 7, dan 8, nasab mereka masih majhul atau belum diketahui. Melihat pola atau ciri dari bentuk nasab yang diklaim oleh kaum Tabariyin sebagai cicit buyut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata tidak sambung dan bahkan mardud atau tertolak. Ini mirip dengan nasab Ba'alawi, yang mana nasab Ba'alawi baru populer, baru masyhur di abad ke-9 Hijriah. Sedangkan di abad ke-4, 5, 6, 7, dan 8 sama sekali tidak diketahui yang namanya Ubaidillah, yang kemudian dicangkokkan kepada Ahmad bin Isa. Sehingga Tabariyin ini mirip dengan Ba'alawi dari sisi kemasyhurannya. Dulu juga masyhur seperti sekarang ini, kemudian lenyap karena setelah diteliti mereka bukan bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kitab Al-Ifadhah halaman 56, Said Ibrahim bin Mansur menegaskan bahwa nasab kaum Tabariyin tidak sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain, karena awalnya kaum Tabariyin ini mengaku dan mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur
Al-Husaini, jalur Husain. Nah, bentuk teks dari pendapat Said Ibrahim bin Mansur adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal adillah ala anna da'wal mutaakhirin minat tabariyina lin nasabil Husaini al-Alawi hadisatun la aslalaha. Inna kutubat tawarikh al-mutaqaddimah lam tarfa' nasabat tabariyina ilan nasab al-Husaini al-Alawi. Yang artinya bahwa bukti-bukti atau dalil tentang klaim kaum mutaakhirin, artinya orang-orang yang belum mengenal kesejatian nasab Tobariyin, mereka menganggap bahwa kaum Tobariyin ini adalah bagian dari nasab atau keturunan dari jalur Husain. Namun sebetulnya klaim itu hadisah, baru, la aslalaha, tidak ada bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan yang membenarkan bahwa mereka itu bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna kutubat tawarikh al-mutaqaddimah lam tarfa nasabat Tobariyin. Sebetulnya kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang terdahulu sama sekali belum pernah menyinggung, belum pernah membahas tentang status nasab kaum Tobariyin yang disambungkan kepada nasabnya Husain bin Ali karamallahu wajhah. Nah, jadi kaum Tobariyin ini juga populer sama dengan Ba'alawi, namun akhirnya juga tumbang, artinya mardud atau tertolak dikarenakan tidak adanya data, tidak adanya bukti yang konkret, bukti yang kuat. Sampai hari ini, Ba'alawi juga sama, tidak memiliki data yang kuat, data yang konkret berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Saudaraku sekalian, itulah kesamaan tiga nasab yang memiliki popularitas yang tinggi, namun setelah diteliti semuanya tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kaum Ba'alawi saat ini yang masih kekeh, yang masih ngotot bahwa dirinya adalah bagian dari dzurriyyah Rasulullah, maka introspeksilah. Karena apa? Nantinya akan memalukan diri sendiri. Karena tidak ada bukti yang kuat, baik secara kepustakaan maupun secara ilmu genetik, yaitu melalui tes DNA, tetaplah nasab Ba'alawi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak sambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika Ba'alawi ini dinisbatkan kepada Alwi bin Ubaidillah, cukup sampai situ, maka tidak akan kita bahas. Karena itu kita wajib menghormati nenek moyang siapapun, termasuk Ba'alawi ini, nenek moyangnya adalah Alwi bin Ubaidillah. Nah, namun jika masih kekeh, ngotot bahwa dirinya bagian dari dzurriyyah Rasulullah, maka akan terus kita kaji, akan terus kita teliti, dan akan kita buka sampai mencapai pencerahan dan status yang jelas. Sementara seperti itu, jika ada yang komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.